Halo Sobat Perpustakaan FKKMK, kita bertemu kembali di video tutorial bagian ketiga ini. Pada edisi kali ini, kita akan belajar bagaimana memanfaatkan fasilitas web importer yang dimiliki oleh Mendeley, serta bagaimana cara bertukar data atau berbagi koleksi referensi dengan pengguna software lain yang sejenis seperti EndNote ataupun Zotero. Oke, sekarang mari kita buka program Mendeley Desktop yang sudah terpasang di komputer. Untuk menggunakan web importer, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah fitur web importer tersebut sudah terpasang pada browser. Perhatikan sudut kanan atas browser atau peramban internet yang Anda gunakan, adakah ikon Mendeley di situ? Apabila belum ada, kita bisa mengaktifkan fitur web importer tersebut dengan cara masuk ke menu Tools di program Mendeley Desktop. Kemudian, pilih Install Web Importer. Mendeley akan membuka browser dan menampilkan halaman instalasi web importer. Pilih atau tekan Get Web Importer for Firefox, karena di sini saya menggunakan peramban Mozilla Firefox. Langkah instalasi selanjutnya, pilih Add to Firefox. Tekan Add. Kemudian beri tanda centang pada Allow this extension dan akhiri dengan menekan OK Code It. Mozilla Firefox akan menampilkan ikon Mendeley Web Importer pada sudut kanan atas di samping address bar dari browser yang digunakan. Proses instalasi web importer pada peramban internet Google Chrome tidak jauh berbeda. Ikon Mendeley Web Importer juga akan diletakkan di samping kanan dari address bar Google Chrome. Nah, dengan terpasangnya ikon Mendeley Web Importer ini, berarti kita sudah siap untuk menambahkan data langsung dari website ke dalam Mendeley. Kalau kemarin kita menambahkan data dengan cara drag and drop dari file PDF yang kita download terlebih dahulu, maka kali ini kita akan langsung tambahkan dari website tanpa melakukan proses drag and drop. Oke, let's start. Kita coba untuk masuk ke salah satu website atau search engine. Kita coba menggunakan PubMed. Klik PubMed. Kemudian kita coba cari artikel. Kita masukkan satu kata kunci, misalkan diabetic retinopathy. Kemudian klik search. Kita pilih salah satu, misalkan kita pilih patologi associated with diabetic retinopathy. Perlu diketahui, apabila kita menekan ikon Mendeley Web Importer, pada saat halaman web PubMed seperti tampilan ini, maka full text tidak akan ikut di-download. Mendeley hanya akan mengcapture metadata bibliografinya saja, karena halaman ini sebetulnya tidak menyediakan full text artikel, namun hanya menyediakan link menuju sumber aslinya. Tekan link tersebut, maka PubMed akan membawa kita menuju ke halaman Science Direct atau sumber aslinya. Di sini barulah tersedia full text PDF. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan data artikel ini ke dalam Mendeley dengan memanfaatkan fitur Mendeley Web Importer.
klik icon Mendeley. Oke, sekarang sudah muncul judul artikel yang kita pilih. Berikut ketersediaan full text PDF-nya. Perhatikan, di dalam kotak dialog terdapat opsi Add PDF if available. Berikan tanda centang di depan opsi tersebut untuk memerintahkan Mendeley mengunduh full text PDF-nya juga. Kemudian, kalau sudah, kita klik tombol Save. Kotak dialog web Mendeley Importer seperti pada tampilan ini tidak akan muncul apabila kita belum login ke website Mendeley. Jika belum login, maka kita akan diminta login terlebih dahulu sebagaimana terlihat pada tampilan ini. Setelah proses menyimpan data ke dalam Mendeley selesai, maka pada kotak dialog akan muncul keterangan atau tulisan PDF dan reference berwarna hijau dengan tanda centang pada masing-masing judul yang kita pilih tadi. Untuk memastikan apakah benar artikel sudah masuk ke library Mendeley Web, tekan View Library. Ini adalah tampilan library pada akun Mendeley Web. Terlihat, referensi yang baru kita tambahkan tadi ada di posisi paling atas. Di sini juga terlihat ada 12 file atau 12 artikel yang dikelola oleh akun Mendeley Web ini. Nah, sekarang kita lihat library pada program Mendeley Desktop di komputer kita. Di dalam program Mendeley Desktop yang ada di komputer, ternyata jumlah referensi yang dikelola ada 11. Artinya ada selisih 1 antara Mendeley Desktop dan Mendeley Web. Untuk membuatnya agar jadi sama, kita tekan tombol sinkronisasi di toolbar pada Mendeley Desktop. Sekarang, apa yang ada di program Mendeley Desktop sudah sama persis dengan apa yang ada di Mendeley Web, sama-sama 12 referensi. Nah, demikian itulah cara bagaimana menambahkan data langsung dari website ke dalam Mendeley. Kita sudah menambahkan data langsung dari website ke dalam Mendeley. Bagaimana kalau kita ingin bertukar data atau berbagi data dengan aplikasi sejenis, misalkan EndNote atau juga Zotero? Untuk berbagi data atau berbagi koleksi referensi, kita bisa menggunakan menu import dan export. Bila ingin berbagi, kita pilih export, tapi kalau ingin menerima sharing dari program lain, kita pilih import. Sebagai contoh, kita ambil, misalkan kita pilih 1, 2, 3, ya, 3 artikel ini akan kita bagikan ke rekan kerja kita. Maka kita bisa gunakan menu file, kemudian export. Kita bisa beri nama di sini, misalkan contoh export. Save as type,
Di sini ada 3 pilihan. Ada BibTeX, ada RIS, dan EndNote. Pilihan BibTeX kita gunakan bila kita ingin berbagi dengan pengguna aplikasi BibTeX. Kalau ingin berbagi dengan teman yang menggunakan aplikasi Zotero, kita bisa gunakan format RIS. Ini adalah format standar yang bisa dibaca oleh banyak software manajemen referensi sebetulnya. Nah, kalau kita ingin berbagi khusus dengan pengguna EndNote, kita bisa pilih yang terakhir. Yang paling aman, kita memilih tipe RIS atau Research Information System. Setelah memilih tipe file, kemudian tekan tombol Save. Nah, nanti file inilah yang akan kita kirimkan ke pengguna aplikasi yang lain, atau bisa juga ke dosen pembimbing. Oke, sebaliknya kalau kita ingin menambah data yang berasal dari orang lain, kita bisa menggunakan menu import. Pilihannya sama, ada BibTeX, EndNote, ada RIS, dan juga Zotero. Kita bisa pilih sesuai dengan tipe file yang dikirimkan. Oke, demikian kurang lebih bagaimana cara berbagi data atau bertukar data dengan aplikasi lain yang sejenis. Selamat mencoba, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.